Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini saya akan membagikan materi tentang cara mendapatkan visitor atau pengunjung atau kunjungan ke jurnal. Jadi, dalam penilaian akreditasi jurnal, itu untuk mendapatkan poin maksimal dalam penyebarluasan informasi suatu jurnal itu minimal kunjungan perharinya atau kunjungan unik utamanya itu lebih dari 50 per hari. Nah, untuk yang jurnal baru itu akan sangat sulit untuk mendapatkan kunjungan dalam jumlah ini dalam satu hari. Nah, sebenarnya untuk mendapatkan kunjungan jurnal yang banyak dari eh, artikelnya, itu paling tidak artikel di suatu jurnal itu paling tidak harus memiliki sekitar 50 artikel untuk mendapatkan kunjungan sebanyak ini. Jadi diasumsikan bahwa dalam satu hari itu terdapat 50 pengunjung di setiap artikelnya. Itu minimal adalah 50 artikel. Nah, untuk jurnal baru yang dia itu terbitannya juga hanya 2 kali dalam 1 tahun, tentunya jumlah artikel ini kan mendapatkan jumlah artikel ini kan sangat sulit atau tidak mungkin. Karena biasanya untuk mendapatkan 5 artikel saja itu sangat sulit, apalagi belum terakreditasi jurnalnya. Nah, itu paling maksimal dalam 2 tahun itu hanya memperoleh sekitar 20 artikel. Tentu itu sangat sulit sekali untuk mendapatkan kunjungan sampai 50 per hari. Nah, ada beberapa tips yang dapat saya bagikan untuk mendapatkan paling nggak mendekati kunjungan 50 per hari. Nah, ini ada beberapa. Yang pertama yaitu eh, tadi perbanyak jumlah artikel. Ini yang pertama, perbanyak jumlah artikel. Semakin banyak maka akan semakin baik juga, akan mendatangkan banyak pengunjung karena dengan jumlah artikel yang banyak itu artikel akan masuk ke Google Scholar sehingga ketika seseorang itu mencari kata kunci tertentu, artikel kita bisa naik. Peluangnya akan semakin besar kalau kita memiliki jumlah artikel yang banyak. Seperti itu. Karena artikel di jurnal itu pasti akan terindeks ke Google Scholar. Itu tips yang pertama. Oke, kemudian tips yang kedua adalah eh, menambah jumlah indexing. Nah, di sini ada indexing yang namanya Google Scholar, kemudian ada Garuda, kemudian apalagi yang kira-kira ada Dimension, Crossref dulu ya. Nah, untuk Crossref ini teman-teman sekalian harus mengaktifkan TOI ya. Jadi untuk mendapatkan kunjungan dari Crossref, teman-teman harus mengaktifkan TOI. Setelah kita mengaktifkan TOI, kita bisa terindeks dimension seperti itu. Lalu juga ada pengindeks yang lain seperti EBSCO ataupun DOAJ dan sebagainya. Jadi ada banyak, semakin banyak kita menambah indexing, maka peluang untuk mendapatkan kunjungan juga akan semakin besar. Jadi memang salah satu kunci dari peningkatan kunjungan yaitu menambah indexing seperti itu. Jadi tapi belum jaminan juga suatu jurnal itu dengan jumlah indexing yang banyak itu pengunjungnya juga banyak karena juga tergantung kualitas dari artikelnya. Jadi artikelnya itu juga harus topiknya itu harus topik yang sedang tren atau yang sedang hangat diperbincangkan saat ini. Itu juga bisa untuk mendapatkan kunjungan yang banyak. Contohnya tentang materi tentang COVID-19 karena banyak yang nyari, maka artikel yang terdapat judul COVID-19 itu
akan banyak pengunjungnya. Kemudian juga kalau di, Indonesia itu paling banyak pengunjungnya adalah jurnal tentang pendidikan, karena paling banyak mahasiswa pendidikan. Jadi sebenarnya yang paling banyak melakukan kunjungan ke suatu jurnal itu adalah mahasiswa ya, di mahasiswa sedang, tugas akhir ataupun skripsi, ataupun S2 atau S3 seperti itu. Kemudian, eee, metode atau teknik selanjutnya untuk meningkatkan kunjungan adalah dengan kita share ke sosial media. Jadi kita share atau membagikan link artikel ke grup WA, grup Telegram, Facebook, Instagram. Kalau Instagram ini ya poster ya. Ini bisa kalau Instagram ini agak beda. Kalau Twitter bisa. Kemudian di sini Instagram. Kalau Instagram itu membuat fanpage atau akun ya, akun jurnal di Instagram. Nah, ini kalau yang sosial media kita bisa membuat akun jurnal di Instagram, kemudian pada profil itu di-link-kan ke website jurnal seperti itu. Jadi kita buat halaman, kita buat akun di Instagram, kemudian pada deskripsinya atau pada profilnya kita berikan link website jurnalnya, sehingga nanti akan mendatangkan kunjungan ke website. Oke, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah ini ya. Yang selanjutnya keempat adalah ResearchGate, jadi meminta author mengupload PDF artikel ke ResearchGate. Ini tips yang selanjutnya. Jadi di ResearchGate itu kita juga bisa memasukkan DOI dari artikelnya. Nah, dari DOI tersebut nanti jika ada yang mengklik maka akan lari ke website jurnal kita. Jadi ResearchGate itu merupakan kumpulan para peneliti. Mereka itu yang terbiasa mencari artikel, membuat paper dan sebagainya. Nah, itu di ResearchGate ini juga bisa muncul ke Google Scholar. Jadi pencarian di Google Scholar ataupun riset di Google Search itu juga bisa nge-link artikel ke ResearchGate. Dari ResearchGate ini nanti si pengunjung atau author itu bisa mengunjungi ke website jurnal kita. Jadi kita lebih ke arah menyarankan ya meminta author mengupload PDF artikel. Kemudian yang kelima adalah sama seperti yang di Instagram tadi, yaitu menggunakan YouTube. Itu kita buat channel YouTube. Jadi kita buat channel YouTube jurnal, Nah, nanti di deskripsi channel YouTube jurnal kita berikan link juga, link ke website jurnal kita. Nah, di sini di channel YouTube jurnal kita isi video artikel jurnal. Nah, misal videonya itu bisa kita buat sendiri 5 menit atau 10 menit atau kita bisa minta ke author untuk membuat video demo atau video abstrak ya, video abstrak yang berisi presentasi, demo, atau penjelasan artikel. Itu 5 sampai 10 menit. Nah, kira-kira seperti ini untuk yang YouTube. Jadi kita buat video presentasinya. Nah, ini kadang ada author yang mau, kadang juga nggak mau untuk buat videonya. Jadi ini dinamakan dengan video abstrak. Nah, itu nanti di setiap videonya itu kita berikan judul yang sama dengan judul artikel dan kita beri di deskripsinya kita berikan link ke website artikelnya di jurnalnya seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan tentang mendapatkan visitor jurnal supaya bisa lebih dari 50 per hari.
Kemudian, metode ini juga bisa untuk, sebagai penyebar luasan, kemudian juga bisa digunakan untuk menambah sitasi. Jadi nanti larinya juga bisa untuk menambah sitasi ke jurnal, seperti itu. Nah, metode untuk, bagaimana cara mendapatkan, sitasi ke jurnal itu akan saya berikan di video materi yang lain. Oke, demikian materi dari saya, semoga bisa bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.